Shalom, perkenalkan saya Christine Lope, mahasiswa PPG tahun 2025 LPTK IAKN Manado dengan NIM 2501061636. Saya akan membuat video pembelajaran di kelas 8 SMP Negeri 1 Tabukan Utara dengan materi Allah Pemelihara Hidupku. Berdiri siap. Dari salam. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Di pagi hari ini kita akan belajar, dan sebelum kita akan mulai materi kita di pagi hari ini, kita akan menyanyi lagu rohani yang berjudul Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Nah, saat ini kita akan berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Rafa Topo. Mari Rafa, maju di depan. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Bapa yang baik, sering Tuhan kami akan belajar, yang pun berkati pembelajaran ini agar bisa menjadi hal baru yang kami pahami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya kami Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk adik Rafa, terima kasih. Di pagi hari ini materi kita di pagi hari ini berjudul Allah Pemelihara Hidupku. Tentang apa? Hidupku, ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita di pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu, ada hadir semua ini? Ada. Ya, tentunya hadir semua. Ya, Ibu mau tanya, apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Aduh, semangatlah. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Ya, baru berikut sebelum kita mau belajar, kita akan is breaking dulu. Jadi ada sediakan pulpen di muka situ. Sudah? Ya, mana? Ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Ya. Ya, jadi ada is breaking kita ada apa itu? 4S. Ya, 4S ada sakit, sikut, sekat, sikat. Nah, jadi semua mau berdiri.
Jadi kalau mau bilang, ibu bilang sakit, berarti sakit perut. Sikut, sekat, sikat, baru ambil pulpen. Iya. Ya, sudah? Oke, siap semua? Konsentrasi. Ya, 1, 2, 3. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sikat. Satu kali lagi ya. Ya, isi itu pulpen semua di depan. Oke. Siap ya? Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sekat. Sikut. Sakit. Sekat. Sakit. Sikut. Betul. Sekat. Sikap. Ya. Duduk semua, duduk kembali. Ya, jadi ini adalah gambar orang yang lagi apa? Anak-anak tahu? Ya, atau dia merasa dia merasa depresi, khawatir, dia melamun, dia merasa cemas. Jadi ibu bertanya, apakah anak-anak pernah mengalami kekhawatiran? Ya, tentunya anak-anak pernah mengalami kekhawatiran. Jadi apa yang anak-anak lakukan di saat anak-anak khawatir? Berdoa kepada Tuhan, apalagi yang menangis, ya tentunya menangis. Mau curhat pas apa? Ya, Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen tentunya membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya lewat doa. Jadi jangan sembarangan mau curhat pada teman-temannya. Ya, jadi bawalah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dengan apa? Rajin apa? Berdoa. Ya, tentunya harus selain berdoa, tentunya harus apa lagi? Beribadah, mengucap syukur lewat apa? Puji-pujian, mengucap syukur. Ya, puji-pujian lewat lagu-lagu rohani. Ya, jadi materi kita di pagi hari ini dengan tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Jadi menjelaskan makna kehidupan manusia yang dinamis sebagai bagian dari pemeliharaan Allah. Berikut mengaplikasikan pengalaman hidup yang menunjukkan penyertaan dan pemeliharaan Allah, menunjukkan sikap hidup yang terinspirasi dari kasih dan pemeliharaan Allah seperti peduli, bertanggung jawab, dan optimis dalam menghadapi perubahan hidup. Nah, di sini kita akan sebelum memulai, Ibu akan memberikan tugas, kita akan melihat berupa video pendek. Ya, video inspiratif
inspiratif tentang pemeliharaan Allah dalam alam dan kehidupan. Jadi perhatikan di situ ya. Mereka tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal di lubung. Namun Bapa di surga memelihara mereka. Begitulah yang Yesus katakan dalam Matius pasal 6 ayat 26. Burung adalah simbol kasih pemeliharaan Allah. Mereka tidak khawatir tentang makanan atau masa depan. Allah menyediakan semuanya dengan sempurna. Lalu Yesus berkata, bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang kehidupan kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum Dia memintanya. Jika burung-burung saja dipelihara, betapa lebih lagi kita, anak-anak. Jadi, mari belajar untuk percaya penuh pada Allah, karena Dia selalu memelihara dan mencukupi segala kebutuhan kita. Jangan khawatir, percayakan hidup kepada Allah. Matius pasal 6 ayat 26. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel. Dan mendapatkan khawatir akan pakaian, perhatikanlah bunga batu dan tumbuhkan lainnya dan tanpa berita. Lalu aku berkata kepada selalu dalam segala pekerjaanmu pun tidak berpakaian. Sehingga salah satu dari bunga itu Matius ayat 28 dan 29. Ya, paham tadi mengenai video belum? Ada yang paham? Ya, tentang apa hal kekhawatiran. Ya, jadi sekali lagi Ibu bertanya. Jadi pernahkah kalian merasa khawatir? Pernah ya, tentunya semua pernah merasa khawatir. Nah, Ibu mau tanya, apa yang membuat kalian khawatir? Tentang hal apa? Masa depan, apalagi? Ya, nilai ulangan, apalagi? Menyelesaikan soal-soal ulangan, apalagi? Selain itu apa lagi? Kasih kuat. Apa lagi? Orang tua. Selain orang tua, apa lagi? Sahabat, teman. Ya, apa yang membuat khawatir tentang sahabat dan teman? Khawatir apa? Dia ini mau berteman, ya, bagaimana? Tentang apa? Oh, tentang kematian. Takut mati. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, apakah menurut kalian Tuhan tahu apa yang kita butuhkan? Ya, Tuhan tahu ya. Jadi Tuhan memberi kita nafas, itu juga salah satu bukti pemeliharaan Tuhan. Selain nafas, apa lagi?
Ya, apalagi ya, kasih kuat. Pakaian, apalagi kesehatan, apalagi ya umur panjang, apalagi yang Tuhan berikan untuk kita nikmati bersama, yang orang boleh ya pakaian, air, ya. Jadi Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Sebelum orang lahir ke dunia ini, Tuhan tahu apa yang manusia butuhkan. Di sini Ibu akan membagikan kelompok tugas kelompok. Nah, di situ ada 2 tugas. Jadi diminta setiap kelompok pilih salah satu ayat yang pertama, Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu jangan khawatir. Baru yang kelompok kedua Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Baru kelompok 3 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Elia dan janda Sarfat. Ya, jadi perhatikan di situ semua membuat kelompok sesuai yang sudah dibagikan. Yang kelompok 3 dipimpin oleh Trinka. Ini kelompok 3 1 Raja-Raja ayat 17. Baru kelompok 2 pimpin oleh Ken. Mazmur 23
Tuhan adalah gembalaku. Yang ke-1, Matius 6 ayat 25. Jadi, buatlah dulu tugas yang pertama, ada 3 pertanyaan itu, baru yang kedua, membahas tentang ayat-ayat firman yang sudah Ibu bagikan tadi. Untuk tugas yang kedua, yang tadi itu mengenai ayat firman Tuhan, jadi per kelompok membahasnya, jadi menjelaskan ya sesuai ayat Alkitab yang sudah Ibu bagi tadi toh. Ya, yang pertama menemukan bentuk pemeliharaan Allah dalam teks. Baru yang kedua menjelaskan bagaimana tokoh dalam kisah merespon pemeliharaan itu. Baru yang ketiga menyimpulkan apa yang bisa dipelajari dari kisah tersebut. Jadi masing-masing kelompok buka itu bacaan tadi, ya baru jelaskan sesuai dengan ayat firman yang sudah Ibu bagi tadi, baru menemukan bentuk pemeliharaan Allah dalam teks itu. Cari di pembacaan itu apakah ada bentuk pemeliharaan Allah dalam teks. Baru kedua, menjelaskan bagaimana tokoh dalam kisah merespon pemeliharaan Allah itu. Baru yang ketiga, menyimpulkan. Jadi menyimpulkan apa yang bisa dipelajari dari kisah tersebut. Jadi setiap kelompok buka itu ayat, toh
yang terakhir itu apa yang boleh orang menyimpulkannya itu dan apa yang boleh kita pelajari dari kisah tersebut. Ya, Ken boleh toh? Sudah apa Ken DP pembacaan? Ya. Rafa. Rinka. Berikut saat ini Ibu akan memberikan tugas mandiri. Jadi di situ sekali lagi Ibu memberikan tugas menuliskan salah satu pengalaman ketika kamu merasa Tuhan memelihara hidupmu, meskipun awalnya kamu merasa khawatir. Baru berikut, buatlah karya sederhana dengan memilih cuma salah satu. Poster Tuhan memelihara hidupku dan puisi pendek atau doa syukur. Baru yang ketiga, cerita pendek pengalaman nyata tentang pertolongan Tuhan. Jadi anak-anak, Tuhan bukan hanya menjaga orang-orang besar dalam Alkitab, tetapi juga kamu dalam setiap harimu. Ya, Tuhan bukan hanya menjaga orang-orang besar dalam Alkitab, tetapi juga kamu dalam setiap harimu. Berarti Tuhan bukan hanya memelihara orang-orang yang besar, tapi juga anak kecil. Ya, semua itu Tuhan pelihara. Sekali lagi Ibu mau bertanya, apa yang paling kalian pelajari hari ini tentang pemeliharaan Allah?
Ya, apa yang kalian pelajari hari ini tentang pemeliharaan Allah? Apa yang kalian dapat, apa yang kalian pahami, apa kalian... Ketika Allah memelihara hidup kita, Ya, ya, kita tidak perlu khawatir tentang pemeliharaan Allah. Jadi kesimpulannya anak-anak, Allah memelihara seluruh ciptaannya. Ya, Tuhan selalu memelihara hidup kita dan semua yang ada di bumi ini. Pemeliharaannya tidak selalu terlihat, tapi selalu nyata. Pemeliharaan Tuhan itu nyata. Nah, nyata yang bagaimana? Dia memberikan orang nafas. Tentunya kita bisa hidup. Kita dipanggil untuk percaya dan tidak khawatir. Ya, sekian materi kita di pagi hari ini. Kiranya kita selalu diberikan kekuatan di dalam kita untuk menghadapi hidup ini, dan kita selalu mengandalkan Tuhan dan tak pernah khawatir di dalam kehidupan kita. Sekian pelajaran materi kita di pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa, dan doa kita akan dipimpin oleh Trinka. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi dengan satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Mari Trinka di depan. 4. teman-teman dijemput semua dalam tujuan diri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami saat kami sedang melakukan kegiatan belajar mengajar tentang pendidikan agama Kristen. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulaikan kegiatan belajar mengajar kami di pelajaran yang lainnya. Semoga Engkau terus menuntun kegiatan kami di hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih.